semua dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, ada penekanan warta jemaat kita pada sore hari ini, yaitu pada poin yang ke-14. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Jumat, maka diputuskan hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah hari Minggu mulai tanggal 18 Juli dilaksanakan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 9.00 WITA dan pukul 17.00 WITA, yang dilaksanakan secara virtual. Dihimbau bagi warga jemaat untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui radio Solideo FM atau akun YouTube Solideo Rantepao Channel atau melalui Toraja TV. Untuk mencegah penyebaran virus corona, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa kebaktian rumah tangga, PWGT, PKBGT, PPGT, SMGT, lansia untuk sementara ditunda. Disampaikan kepada majelis gereja di kelompok masing-masing untuk membuat ibadah kreatif atau sharing firman kepada anggota jemaat dengan berpedoman pada bahan membangun jemaat yang dilakukan baik secara virtual ataupun komunikasi lewat grup WA tanpa perjumpaan secara langsung. Khusus untuk sekolah minggu terkait bahan materi dalam ibadah hari Minggu disiapkan oleh pengurus SMGT. Ibadah Minggu secara virtual akan dilayani oleh maksimal 5 majelis gereja, dan majelis gereja akan mendistribusikan amplop persembahan untuk diberikan kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Pada poin yang ke-15, berita duka cita, telah meninggal Nenek Seli pada hari Senin 19 Juli 2021 di rumah kediaman Mariri. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Mariri. Yang kedua, Ibu Elizabeth I, Nenek Ito, pada hari Senin 19 Juli 2021 yang telah dimakamkan pada hari Kamis 22 Juli tahun 2021. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Nenek Seli dan almarhum Elizabeth I. Tuhan Yesus menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-17, mengingat semakin meningkatnya kasus baru COVID-19 dalam minggu terakhir ini, maka diharapkan kepada majelis gereja yang bertugas dalam setiap jam ibadah untuk memantau anggota jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan 3M, dan yang kedua, pundi persembahan tidak perlu dipegang oleh peserta ibadah. Bagi warga jemaat yang kurang sehat diimbau untuk mengikuti ibadah live streaming melalui Solideo Rantepao Channel dan radio Solideo FM 103,2 MHz siaran Toraja TV kabel. Ruangan ibadah hanya diisi 50% dari kapasitas ruangan. Kemudian pada poin yang ke-18, pendataan statistik jemaat Rantepao sesuai dengan himbauan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao tentang data statistik jemaat, maka disampaikan kepada anggota jemaat Rantepao agar segera mengisi dan menyetor belangko pendataan yang dilampirkan dengan kartu keluarga kepada majelis gereja dan kelompok sel masing-masing demi terlaksananya perampungan data statistik jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat Rantepao pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore dan selamat beribadah pada petang hari ini. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada petang hari ini, mari kita menghadap Tuhan dengan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, pemilik hidup dan persekutuan ini. Karena hanya oleh perkenaannya lah kita masih dimungkinkan hadir dalam persekutuan ini, baik secara terbatas hadir dalam ruangan ibadah maupun secara virtual di rumah masing-masing. Namun
Itulah cara Tuhan mempersekutukan kita dalam suasana pandemi saat ini. Bersama-sama dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, mari tetap bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Mari mengangkat hati kepada Tuhan dalam pujian. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Sejahteralah kita sekalian. Mari, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bermazmur dengan membaca Mazmur 145 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan perintahmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat
pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Amin. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulat hati. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulat hati di muka para dewata. Tak takutlah aku bernyanyi, sujud ke arah Bait Kudus, ku puji terus Kau yang mulia, yang maha tinggi namamu, dan kasih-Mu kekal setia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan dan mengaminkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman yang menjadi perintah bagi kita sekalian untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang sempat hadir dalam ruangan ini, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah secara virtual pada sore hari ini. Kita bersama mengakui akan perjalanan hidup kita, bahwa sering kita bersama-sama melanggar firman Tuhan sebagai perintah bagi kita bersama untuk mengasihi dalam kehidupan kita. Sungguh kadang kita bersama tidak mengasihi sesama kita. Sungguh kadang kita tidak mengasihi Tuhan dalam hidup kita bersama. Karena itu mari bersama kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Dia pasti akan mengampuni segala dosa kesalahan kita ketika dengan kesungguhan hati kita datang mengaku dosa kita di hadapan-Nya, di muka Tuhan Yesus. Betapa indah di
Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Mari sidang jemaat kita merespon akan firman Tuhan ini. Dari Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita nyanyikan kidung pujian, Sungguh ku bangga Bapa, sambil menjalankan persembahan. Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemilik kehidupan kami, di saat ini di rumah-Mu yang kudus, kami datang mempersembahkan apa yang ada pada diri kami. Kiranya persembahan yang telah dikumpulkan dapat dipakai untuk kelebaran akan firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, tubuh dan jiwa kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan kepada-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ini harapan kami. Terima kasih atas segala perkenan-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini. Ada 3 bahagian bacaan kita. Yang pertama dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44.
Bacaan kedua dari kitab Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 6. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini, mari bersama kita memohon hikmat, pimpinan, dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan di sore yang indah ini. Atas perkenan-Mu ya Tuhan kami boleh hadir bersama dalam persekutuan, dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di hari yang Engkau kuduskan, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sekalipun di tengah situasi pandemi yang kami alami saat ini, namun dengan cara yang Tuhan boleh karuniakan, secara terbatas, jemaat yang boleh hadir dalam ruang di tempat ini, jemaat yang boleh bersama-sama beribadah bersekutu dengan kami secara virtual di rumah di berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan, bahwa inilah cara yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tengah-tengah pandemi saat ini untuk kami bersekutu, kami beribadah, kami memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, firman-Mu saat ini akan menjadi bagian di dalam ibadah kami, untuk menjadi pegangan hidup kami, untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon ya Tuhan hikmat-Mu oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat pengertian bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh kami dapat dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada sore hari ini. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan boleh mengambil bagian di dalam hati kami, dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat. Biarlah hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Firman Tuhan, memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Kolose pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh
aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Haleluya. Bersama kita membaca dan mendengarkan berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, kure sumanga puang. Selamat sore Bapak Ibu yang ada di rumah, di dalam ruangan dan di berbagai tempat. Salam sejahtera dalam salam sehat bagi kita semua.
Ya, kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang membuat kita bersama-sama ya harus dalam berbagai keterbatasan, baik waktu untuk berkumpul maupun tempat dalam kita bertemu. Namun secara khusus dalam hari Minggu ini Tuhan memberikan waktu bagi kita bersama-sama secara terbatas yang hadir dalam ruangan di tempat ini, dan juga Bapak Ibu yang boleh ikut beribadah secara virtual pada sore hari ini, bahwa inilah cara yang terbaik yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang terjadi dan kita alami dalam berbagai keterbatasan kita. Dan itu semua bersama kita syukuri di dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Tema perenungan kita pada sore hari ini sesuai dengan beberapa bacaan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama. Dan ini juga merupakan tema sidang Sinode Am yang ke-25 Gereja Toraja yang sedianya akan dilaksanakan dalam minggu kemarin yang dimulai tanggal 21 Juli, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga untuk sementara harus ditunda 2 bulan ke depan. Tema ini adalah bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Batak lan kapatunganan siamak kamaya lako mintu tahu. Bapak Ibu dan Saudara, tema yang diangkat secara khusus ini dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nas ini sangat berhubungan erat dengan pesan utama dari keseluruhan surat Kolose ini. Sebuah realitas, sebuah kenyataan yang terjadi dan dialami oleh Paulus dalam sebuah perjalanan yang Tuhan karuniakan di dalam memberitakan Injil, bahwa sekalipun mereka bersama-sama telah menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi tentu masalah persoalan pergumulan hidup tidak pernah lepas dari kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Karena itu sebuah penegasan yang disampaikan oleh Paulus juga dalam pengalaman imannya sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, bahwa menerima Kristus bukanlah sebuah peristiwa atau suatu kesempatan saja, tetapi merupakan sebuah keberadaan di sepanjang perjalanan hidup yang dialami dan dijalani oleh jemaat dengan berbagai masalah, dengan beragam dinamika, pergumulan persoalan, bahkan badai yang bisa menggoncang iman percaya jemaat. Bahkan terutama berkembangnya berbagai ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan iman percaya warga jemaat. Karena itu Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa menerima Kristus adalah merupakan sebuah perjalanan sepanjang masa bersama dengan Kristus. Dan bagaimana bersama-sama tetap teguh dalam iman, dalam percaya mereka, sekalipun bahwa berbagai ancaman, berbagai masalah, persoalan, berbagai tantangan akan diperhadapkan dengan mereka. Ya, karena itu Paulus sungguh-sungguh bagaimana mengajak setiap jemaat dalam menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang sedang mereka alami, bahwa mereka tetap teguh bagaimana mereka berakar dan dibangun di atas Dia. Ya,
sebuah pohon yang ditanam itu kalau akarnya tidak dalam dan bagaimana dia kuat di bawah, ya tentu dia akan mudah kalau ada badai, ada angin taufan, dia mudah untuk bisa rubuh, bisa tumbang. Tetapi kalau sebuah akar pohon itu bisa betul-betul kuat, kokoh, ya sebesar badai apapun yang datang, bagaimanapun kerasnya angin yang datang menghantam pohon itu, pasti dia akan tetap bisa berdiri, bisa akan tetap tegak. Dan seperti itu yang Paulus mau katakan dengan iman percaya jemaat yang ada di Kolose, bahwa bagaimana mereka tetap berakar di dalam Dia, berakar dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita percaya kepada Kristus, tetapi bagaimana sungguh-sungguh kita tetap berada, tetap berakar dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berakar dalam Kristus berarti bahwa bagaimana kita sungguh-sungguh tetap kokoh, tetap berdiri di dalam Dia. Sehingga seperti apapun, bagaimanapun badai yang datang itu, ya dia akan tetap tegap berdiri. Dia akan tetap kokoh untuk menghadapi berbagai ancaman. Teguh dalam iman, ya bertambah teguh. Berbagai ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan, bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, termasuk juga mungkin saat ini, ya ada begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul yang bisa menyesatkan. Wah, ini yang benar dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang kadang bisa menggoyahkan iman kita. Yang bahkan kemudian bisa justru menjerumuskan kita, bisa menyesatkan kita. Karena itu Paulus mengajak jemaat untuk bagaimana sungguh-sungguh mereka teguh berpegang dalam iman percaya mereka. Teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Sehingga bagaimanapun orang datang mempengaruhi, bagaimanapun orang datang mengajar berbagai ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang salah, dia akan tetap bisa berdiri kokoh dan teguh. Semuanya akan bisa dijalani dengan baik. Perintah bersama-sama untuk berakar dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, adalah merupakan 4 perintah yang merupakan wujud dari sebuah kehidupan untuk bagaimana tetap di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap bertumbuh dalam Tuhan. Keempatnya bukanlah sebuah tahapan pertumbuhan iman dan kehidupan Kristen, tetapi melainkan sebuah bentuk kehidupan yang nyata, yang konkret, yang kita harus nyatakan secara bersama dan terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita harus bersama-sama untuk bagaimana memberi perhatian yang sungguh-sungguh bisa memadai. Secara khusus bagaimana akar itu bisa kuat untuk kemudian bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan buah yang baik. Akar yang bagus, pohon akan bisa mengalami pertumbuhan, dan juga kalau dia diberi pupuk, dia senantiasa memegang firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, pasti dia akan bisa menghasilkan buah yang baik. Pasti dia akan bisa menghasilkan buah yang lebat seperti yang diharapkan. Ya, sehingga sungguh-sungguh bahwa itu merupakan sebuah hasil yang bisa dicapai di dalam sebuah kehidupan persekutuan, dalam sebuah pertumbuhan iman yang kemudian bisa juga dialami dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu bagian yang tentu menjadi sebuah realitas dan juga sebagai sebuah hasil dari sebuah pertumbuhan iman yang menjadi sebuah pegangan hidup kita bersama-sama. Dalam bacaan kita tadi yang pertama, sebuah
kisah yang terjadi pada masa pelayanan Elisa sebagai seorang nabi. Mereka mengalami kelaparan dan mereka berkumpul bersama dengan serombongan nabi 100 jumlahnya. Ya, tentu bisa dibayangkan dalam sebuah situasi kondisi yang mereka alami saat itu. Dalam masa kelaparan mereka membutuhkan makanan. Masa yang sedang mereka alami di mana terjadi kelaparan, mereka kekurangan. Tetapi kemudian datanglah seorang dari Baal Salisa, dia membawa 20 roti jelai. Ya, sekali lagi bahwa dia membawa 20 roti jelai dan gandum baru. Dan Elisa memerintahkan untuk memberikan kepada 100 nabi itu. Para pelayan tentu menjadi ragu. Dengan jumlah roti yang ada, 20 roti jelai dan gandum, jumlah orang yang 100 ini apakah bisa akan cukup? Ya, juga membandingkan dengan kisah yang dialami dan dilakukan oleh Yesus. Menghadapi 5.000 orang. Sebenarnya ya Yesus tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang dia bisa perbuat bagi orang banyak yang mengikuti dia. Mereka yang tentu berusaha selalu bersama dengan Yesus, merindukan untuk bersama dengan Yesus dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka dalam sebuah keadaan yang tentu lapar pada saat itu. Mereka membutuhkan makanan. Karena itu Yesus bertanya kepada muridnya, adakah roti? Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Tetapi juga dalam sebuah keraguan, ya Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan potongan kecil. Tetapi kemudian melalui Andreas, dia katakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ya, lagi-lagi hanya 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan untuk orang sebanyak 5.000, apakah itu akan cukup? Apakah mereka bisa makan? Tetapi di sinilah Yesus mau menyatakan kuasanya. Dia mengatakan bahwa suruhlah orang itu duduk. Lalu kemudian Yesus mengambil roti itu, dia mengucap syukur dan membagikan kepada mereka semua. Dan setelah itu mereka menerima, mereka makan sampai kenyang. Ya, bayangkan 5 roti 2 ikan dibagikan, mereka bisa makan, bahkan mereka bisa sampai kenyang. Dan setelah itu mereka makan dan kenyang, lalu Yesus menyuruh untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya, jadi yang dikumpulkan itu adalah potongan yang lebih yang setelah mereka makan kenyang. Ya, bukan mereka masih sementara makan atau mereka ada yang belum makan lalu ya dikumpulkan, tetapi semuanya sudah kenyang dan masih ada sisanya. Setelah itu dikumpulkan, ternyata mereka bisa mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ya. Sama dengan yang terjadi yang dialami ketika para pelayan Nabi Elisa ragu bahwa apakah mereka akan bisa makan dengan 20 roti jelai dan 100 orang. Tetapi setelah itu mereka diberikan, mereka makan, dan bahkan dengan sebuah keyakinan bahwa pasti masih akan ada sisanya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini tentu merupakan sebuah keyakinan yang sungguh akan menumbuhkan iman percaya kita tentang kuasa, tentang siapa Tuhan, siapa Yesus yang kita sembah. Bahwa tidak ada ajaran-ajaran yang lain yang akan bisa meragukan tentang kuasa Allah, tentang kuasa Yesus yang dia sudah nyatakan. Termasuk ketika dia bisa menyembuhkan banyak orang. Terlebih lagi ketika dia bisa mencukupkan, memberikan makan
baik dengan hanya 20 roti untuk 100 orang, maupun apa yang diperlihatkan oleh Yesus, 5 roti dan 2 ikan untuk orang yang banyak itu, mereka bisa makan sampai kenyang. Bayangkan hanya 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang, masih ada sisanya. Apa yang Tuhan mau nyatakan sebagai sebuah kuasa, kemuliaan yang Dia nyatakan bagi setiap orang untuk sungguh-sungguh percaya, untuk sungguh-sungguh tetap teguh dalam iman, percaya apapun yang orang katakan, berbagai ajaran-ajaran apapun yang muncul, tidak akan menggoyahkan iman kita. Hati kita tetap akan tertuju kepada Yesus, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat untuk bertambah teguh dalam iman, menghadapi berbagai ajaran yang menyesatkan, bahkan disertai dengan berbagai kata-kata yang indah, menghadirkan sebuah tantangan dan godaan tersendiri bagi kehidupan kita. Tetapi dengan sungguh-sungguh kita mempercayakan hidup kita melalui sebuah komitmen iman kita, bahwa bagaimanapun orang akan mempengaruhi iman kita, kita akan tetap teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Kepada kita semua diajak untuk bagaimana meletakkan sebuah komitmen untuk mendasarkan semua kehidupan pribadi, persekutuan kita sebagai masyarakat dalam sebuah wujud iman yang sungguh-sungguh kita nyatakan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perintah untuk semakin teguh dalam iman percaya kita akan semakin mengokohkan bagaimana kehidupan kita dalam menghadapi berbagai ancaman, berbagai tantangan, berbagai persoalan, pergumulan. Termasuk apa yang sedang kita alami saat ini di tengah-tengah situasi pandemi. Tentu banyak orang berpikir dan banyak orang yang berkata bahwa bagaimana dengan kuasa Tuhan dalam situasi pandemi saat ini? Apakah Tuhan masih berkuasa di tengah-tengah situasi pandemi yang telah menelan begitu banyak korban jiwa? Orang percaya, dokter, para medis, pendeta, majelis gereja, dan banyak orang tidak ada yang terkecuali yang bisa diserang dan bisa menjadi korban dari pandemi ini. Ya, ini tentu menjadi sebuah hal yang menjadi perenungan bagi kita bersama-sama dalam situasi pandemi ini. Ini merupakan sesuatu hal yang tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagaimana dengan iman kita dalam menghadapi situasi pandemi. Apakah kita tetap dalam iman kita yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan, mempercayakan semua hidup kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya apapun badai, tantangan, bagaimanapun pandemi ini mengancam kehidupan kita, tetapi kita tetap akan tetap teguh dan kokoh dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga situasi seperti ini tidak akan melemahkan iman kita. Bahkan mungkin kita kemudian bahkan ada yang meninggalkan Tuhan ketika mempercayakan bagaimana kuasa Tuhan dalam situasi yang terjadi dan kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, adanya pandemi tentu merupakan sebuah hal yang bisa menekan kehidupan kita dan juga bahkan kemudian ekonomi sebagai sebuah akibat dari tak menentunya sumber penghasilan nafkah yang kita alami karena keterbatasan waktu untuk bekerja dan juga dalam membuka segala usaha. Bahkan anak-anak kita pun dalam sebuah kesulitan dalam belajar mencari ilmu. Dan masih banyak hal yang lain yang tentu menjadi sebuah akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi sekali lagi bahwa pertanyaan bagi kita, apakah kita meragukan kuasa Tuhan dalam menghadapi situasi ini? Kembali kita diingatkan apa yang Tuhan nyatakan melalui Nabi Elisa, hanya 20 roti bagi 100 orang. Apa yang Yesus nyatakan bagi 5.000 orang dengan hanya
5 roti dan 2 ikan. Tuhan menyatakan kuasanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya dalam situasi yang kita alami saat ini. Entah dengan bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasanya. Dengan meneguhkan iman kita. Juga dengan kita bersama-sama tetap mengikuti himbauan-himbauan protokol pemerintah. Menjaga diri kita. Sehingga tentu bahwa dengan demikian kita pun akan bisa dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Dan tentu berbagai cara yang Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Karya Tuhan yang Dia senantiasa nyatakan akan membuat kita untuk sungguh-sungguh mengakui bagaimana kemahakuasaan Tuhan di tengah-tengah badai hidup, ancaman, tantangan, persoalan pergumulan yang kita alami. Sehingga ketika sungguh kita mengakui, akan membawa kita pada suatu pengakuan untuk bagaimana kita terus memuliakan Tuhan, mengangkat tugas pelayanan bagi semua orang, terutama juga menjadi satu bagian dari pelayanan di tengah situasi pandemi saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, sekalipun dalam berbagai kekhawatiran yang kita alami. Tetapi dengan cara Tuhan sendiri bisa memakai kita untuk bisa mengangkat tugas pelayanan bagi setiap orang di tengah situasi yang sedang kita alami. Marilah bersama kita tetap bertambah teguh dalam iman percaya kita. Kita percaya bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya akan terus memelihara kehidupan kita bersama-sama, menjaga kita, memelihara kita. Sehingga apapun badai tantangan, semuanya pasti kita dimampukan untuk boleh melewatinya. Roh Kudus menuntun dan menopang kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang berat tantangan yang kita hadapi di tengah pandemi. Melihat, menyaksikan realitas yang terjadi, begitu banyak saudara-saudara kita di berbagai tempat yang telah menjadi korban dari keganasan pandemi, mengakibatkan korban jiwa, mengakibatkan banyak yang terpapar. Juga dalam berbagai kesulitan kita, dalam kebutuhan hidup, ekonomi, berbagai keterbatasan yang sedang kita alami. Namun di tengah situasi ini, apakah kita meragukan kuasa Tuhan? Apakah kita yakin percaya bahwa Tuhan sesungguhnya telah mengasihi kita? Dengan iman yang sungguh, tentu kita percaya bahwa Tuhan yang telah menyatakan kuasa-Nya, menyatakan mujizat-mujizat-Nya, Dia pasti akan nyatakan bagi kita bersama. Dia pasti akan tetap meneguhkan kita dalam menghadapi badai kehidupan, persoalan dan pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita bersama-sama. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Melalui doa kita bersama-sama kita menopang, mendukung dalam doa. Ada banyak saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Baik mereka yang sedang terpapar COVID-19, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, baik yang ada di rumah di berbagai tempat. Kita bersama-sama terus mendukung dalam doa. Secara khusus bagi yang ada dalam warta jemaat, ada 24 orang, dan juga ada orang tua kasih Bapak Atasinan di Rumah Sakit Elim, ada Ibu Diaken Martin C. Elrani yang juga sedang menjalani pemulihan di rumah, ada Ade Farli di rumah, Mama Cici di rumah, Bapak Yakob Karube di rumah, Ibu Esther Payungan di Rumah Sakit Makassar, Ibu Seli Todingalo Mengiwah di Rumah Sakit di Makassar, dan juga ada Bapak Matius Kabanga di Rumah Sakit Bayangkara, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu, namun bersama-sama di berbagai tempat kita mendukung dalam doa
mereka yang sedang dalam proses pemulihan, dan juga berdoa untuk para orang tua kita lansia dalam jemaat dan di berbagai tempat. Berdoa untuk segala usaha pekerjaan, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kita, dan juga keluarga yang berduka, keluarga almarhumah kekasih Nenek Seli di kelompok 2, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth I, Nenek Ito yang telah dimakamkan, dan berdoa untuk semua pelayan-pelayanan. Dan kita bersyukur bersama dengan ada 59 anggota jemaat Tuhan hari ini dan bahkan minggu ini boleh mengalami pertambahan usia dari Tuhan. Dan juga ya, sekalipun dalam waktu mungkin kurang lebih 2 bulan, tetap berdoa untuk pelaksanaan sidang Sinode Am. Ya, Tuhan boleh bukakan jalan kiranya pada waktu-waktu yang akan datang persidangan ini boleh dilaksanakan. Dan terus berdoa untuk situasi bangsa negara, pemerintah, para medis, Satgas Covid, TNI, Polri, dan semua yang Tuhan boleh pakai, biarlah kiranya boleh mengatasi berbagai persoalan yang sedang dialami oleh bangsa negara kita. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kasih, atas segala anugerah-Mu yang Kau nyatakan, sekalipun dalam berbagai situasi kondisi yang kami alami, di saat-saat situasi yang sulit kami alami, kami hadapi, Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Seperti yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu melalui Nabi Elisa, dalam kesulitan yang dialami oleh mereka, kelaparan, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Sekalipun dengan hanya 20 roti, tetapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan boleh memberikan makan 100 orang. Juga melalui Yesus Kristus, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, bisa memberikan makan 5.000 orang, bahkan masih ada sisanya. Sungguh ya Tuhan, kami boleh menyaksikan kuasa-Mu dalam segala keterbatasan kami, dalam segala situasi yang sulit yang sedang kami alami. Dan itulah yang selalu kami harapkan ya Tuhan, semakin meneguhkan iman percaya kami akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dalam sebuah situasi yang sulit, dalam berbagai persoalan pergumulan yang sedang kami alami, seperti saat ini ya Tuhan di tengah-tengah pandemi. Kami tetap percaya dengan iman yang sungguh bahwa Engkau Tuhan Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Dengan cara Tuhan sendiri tetap mengasihi kami, memampukan kami bersama-sama untuk boleh menghadapi, menjalani situasi yang sulit karena pandemi saat ini. Ya Bapa di surga, kami terus menopang dalam doa bersama dengan jemaat-Mu, bagi yang ada di jemaat Rantepo di berbagai tempat, mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan. Melalui dokter, para medis, melalui perawat yang Tuhan boleh pakai, berkati segala usaha mereka Tuhan, perawatan mereka, makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan bagi mereka Tuhan berkati. Mereka yang terpapar oleh karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan kuatkan iman percaya mereka, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah dan di berbagai tempat. Tuhan berikan kekuatan iman pengharapan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak dengan cepat putus asa dalam menghadapi situasi ini, tetapi sebuah keyakinan bagi mereka bahwa Engkau Allah kami tidak meninggalkan mereka, memberikan kekuatan, semangat bagi mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih dari virus yang sedang mereka alami, sehingga mereka boleh bebas dan kembali boleh beraktivitas dengan baik. Semuanya karena kasih, karena kuasa-Mu ya Tuhan. Orang tua kami yang dirawat di rumah sakit, di berbagai tempat, Tuhan berkati, berikan kekuatan iman pengharapan ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka dengan cara-Mu sendiri, dan boleh menyembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Ya Tuhan, orang tua kasih kami, Bapak Atasinan, Ibu Diaken Martince, anak kekasih Ade Farli, Mama Cici, Bapak Yakob Karube, Ibu Esther Payungan, Ibu Serli Todingalo, Bapak Matius Kabanga, dan mungkin masih ada yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga
dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Ya Bapa di sorga, juga berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati, pelihara kehidupan mereka, tetap menikmati kasih Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini karena pandemi. Tetapi mereka percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara, memberkati mereka dalam menjalani masa tua mereka. Berdoa bagi segenap keluarga yang mengalami duka cita, keluarga almarhumah Nenek Seli, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth I. Tuhan berikan kekuatan iman, pengharapan, hiburkan kekuatan mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam duka yang sedang mereka alami. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa untuk segala usaha pekerjaan bagi jemaat Tuhan, situasi yang sulit saat ini, namun kami percaya bahwa berkat Tuhan terus nyata mereka alami, mereka boleh nikmati di dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan boleh karuniakan. Anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan, berkati segala perjuangan mereka Tuhan, sekalipun mereka yang harus belajar secara online, tapi itulah cara yang terbaik yang mereka harus tempuh untuk boleh belajar dalam situasi pandemi. Berkati perjuangan mereka, berkati Bapak Ibu guru, bahkan orang tua di rumah, dengan tetap setia, tetap bersabar mendampingi anak-anak kami untuk boleh belajar dengan baik. Juga tetap berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa negara kami, berkati pemerintah, berkati Satgas Covid, berkati dokter para medis, berkati TNI Polri dan semua yang Tuhan boleh pakai untuk sungguh-sungguh dalam sebuah perjuangan untuk mengatasi penyebaran virus yang ada ini. Pemerintah telah berupaya dalam pengadaan vaksin dan juga himbauan-himbauan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan berikan hikmat untuk sungguh-sungguh kami boleh mentaati semuanya, sehingga harapan kami bersama ya Tuhan bahwa virus ini boleh cepat berlalu dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berdoa untuk saudara-saudara kami yang trauma, yang mengalami penyebaran virus yang ada, mereka yang sempat terpapar, Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, berikan kekuatan iman bahwa Tuhan sungguh-sungguh tetap mengasihi dalam kelemahan yang sedang mereka alami saat ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk pelayanan-pelayanan yang bisa kami lakukan di dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan jaga, pelihara kami, majelis gereja, pendeta, penatua diaken, bahkan pengurus OIG. Tuhan mampukan kami bersama-sama untuk boleh mengangkat tugas pelayanan dalam segala keterbatasan kami karena situasi, karena pandemi saat ini. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa kepadamu untuk pelaksanaan sidang Sinode Am yang ke-25 yang sedianya dilaksanakan dalam minggu ini, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga harus ditunda untuk waktu kurang lebih 2 bulan ke depan. Berkati segala persiapan panitia, bahkan badan pengingat sinode, panitia pengarah, untuk memikirkan cara yang terbaik yang harus dilakukan dalam situasi yang sulit karena pandemi untuk boleh melaksanakan sidang Sinode Am ini. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa kepadamu untuk semua yang boleh Tuhan pakai dalam pelayanan di tengah jemaat, bersama majelis gereja, kelompok pelayanan 1 yang boleh mengambil bagian pada sore hari ini, bersama dengan saudara-saudara kami sebagai kantoria, sebagai pengiring, sebagai tim multimedia, juga melalui TV kabel yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang boleh beribadah secara virtual, pekerja gereja, Satgas Covid, jemaat, dan semua yang Tuhan boleh pakai dalam jemaat Tuhan tempat ini. Tuhan berkati kami, pelihara kami, Tuhan jaga kami, berikan kekuatan bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan dalam situasi yang kami alami, tetap kami teguh dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, sementara kami akan kembali ke rumah kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pelihara kehidupan kami. Biarlah sungguh kita menikmati kasih berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga saudara-saudara kami di berbagai tempat. Tuhan pelihara mereka, Tuhan menjaga mereka, tetap menikmati kasih Tuhan di dalam situasi yang sedang kami alami saat ini. Ya Bapa surgawi, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima, dengarkan kami yang datang kepadamu melalui anakmu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami.
Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Tuhan akan menjadi jaminan hidup kita bersama. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dalam ketaatan kepadanya. Teruslah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, dan teruslah berkarya dalam melayani sesama. Karena itu arahkanlah hati dan hidup kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari sidang jemaat kita nyanyikan nyanyian syukur. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan
Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan Tuhan senantiasa melindungi kita di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Bongi Melo.